Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wara Eda Denata dengan NIM 210738082. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan eh, judul presentasi yaitu artikel dari pengaruh insentif dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan dengan dosen pengampu Bu Milana. Baik, yang pertama di sini ada metode artikel. Di sini penulis artikel ini yaitu Asep Kurniawan dan Fitriani. Dengan judul Pengaruh Insentif dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal penerbitnya Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi dengan volume 7, isu 2, tahun terbit 2021. Latar belakang dari artikel ini yaitu dalam era globalisasi, persaingan antar perusahaan dapat menimbulkan berbagai masalah yang berpotensi menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki daya saing yang tinggi dan mampu bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dalam konteks ini. Perhatian terhadap karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka sangat penting, karena kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada kinerja individu di dalamnya. Selanjutnya, walaupun tidak semua karyawan dapat mencapai kinerja yang diinginkan oleh perusahaan karena kemampuan yang beragam, penting untuk menyediakan dukungan yang dapat mendorong setiap individu untuk menaikkan kinerjanya. Salah satunya dengan cara memberikan insentif kepada karyawan, sehingga dapat memacu semangat individu untuk mencapai kinerja lebih baik. Selanjutnya, tujuan penelitian dari artikel ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel insentif dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian dari artikel ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Sampel dapat dalam penelitian ini berjumlah 65 responden dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan juga sebar kertas kuesioner. Teknik analisis dapat menggunakan analisis deskriptif, analisis uji validitas, dan reliabilitas, serta dilakukan uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari artikel ini berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh insentif dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan di PT TK Industrial Indonesia. Yang pertama yaitu ada variabel insentif yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT TK Industrial Indonesia. Dengan adanya pemberian insentif ini yang diberikan dari atas penilaian kinerja, karyawan akan terdorong untuk lebih menaikkan kinerja yang mereka miliki. Yang kedua yaitu variabel promosi jabatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT TK Industrial Indonesia karena dengan adanya peluang positif promosi jabatan berdasarkan kinerja, karyawan akan lebih meningkatkan kinerja mereka yang mereka miliki untuk menggunakan peluang promosi jabatan. Batasan penelitian dari penelitian artikel ini, yang pertama yaitu ada batasan variabel. Variabel yang diteliti yaitu insentif dan promosi jabatan. Yang kedua yaitu ada batasan tempat. Penelitian ini akan terbatas pada lokasi tunggal, yaitu di Kabupaten Subang di PT TK Industrial Indonesia. Dan penelitian ini belum dicoba untuk di perusahaan lainnya. Kekuatan dan kelemahan dari artikel ini yaitu yang pertama ada kekuatan yaitu memberikan inovasi. Pelatihan ini memberikan inovasi dan kemajuan dalam bidang sumber daya manusia. Yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan. Penelitian dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu ada kelemahan. Yang pertama tingkat ketidakpastian. Hasil penelitian ini tidak selalu menjamin solusi dan atau jawaban yang pasti karena belum tentu di setiap perusahaan itu mengalami permasalahan yang sama dan belum tentu melakukan hal yang sama.
Keterbatasan kedua itu keterbatasan sumber daya. Konten ini membutuhkan sumber daya termasuk waktu, tempat, dan tenaga manusia. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi ruang lingkup, jumlah, atau kualitas konten yang dapat dilakukan karena pada konten ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu di PT TK. Baik, hanya itu yang dapat saya berikan dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.